Halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif, dan kali ini kita kedatangan sebuah motor. Wah, ini luar biasa banget nih ya. Ya jadi gue inget tuh waktu zaman gue kecil ya, kalau ngeliat NSR di jalan itu kayak, wih di motor balap gitu kan. Ya karena emang zaman dulu motor-motor fairing itu nggak kayak zaman sekarang yang udah mulai banyak di jalan kita bisa temuin gitu. Kita keluar aja tuh motor fairing bisa lewat satu atau dua gitu. Tapi zaman dulu, zaman Krispon kali ya, itu waktu gue diajak bokap gue keluar, tiba-tiba nemu di jalan tuh nemu motor seperti ini, itu rasanya kayak, wih di motor balap. Motornya MotoGP. Karena emang langka banget zaman dulu. Sampai sekarang pun juga langka, dan harganya ini luar biasa zaman sekarang ya. Nah, ini kebetulan unit yang ada di depan kita ini adalah NSR 150 RR yang bawaannya Astra. Jadi Astra Honda motor langsung, bukan lagi lewat importir umum. Dan juga ini udah mengalami modifikasi yang cukup banyak. Nah, seperti apa motor ini? Jangan lupa untuk like dan subscribe karena kita akan bahas lebih lanjut tentang NSR 150 RR. Jadi sebelum zaman CBR menyerang gitu ya, NSR tuh udah kayak apa ya? Kalau dibandingin Ninja sama NSR tuh kayaknya NSR tuh kayak di atasnya gitu. Nah sekarang kalau lihat CBR sama Ninja kayaknya tinggian Ninja ya, ya nggak sih? Ya jadi ini motor 150 cc, 2 tak, dimana larinya kenceng banget. Kalau misalkan kalian pikir 150 cc nya Ninja 2 tak itu udah kenceng banget, ini lebih kenceng lagi. Ini luar biasa. Daripada waktu itu ya, motor ini dibanderol dengan harga yang sangat mahal sekali, 32 juta. Itu bisa beli berapa Astrea tuh? Kalau nggak salah tuh Astrea zaman dulu cuma 2 juta 3 juta ya. Dia tiba-tiba dia keluar dengan harga 32 juta. Itu bisa dapat Kijang, Toyota Kijang, padahal motor 150 cc zaman dulu. Dan juga ini kebetulan motor sudah dimodifikasi cukup banyak. Kayak misalkan lampu depannya ini sudah ganti pakai NSR 150 SP yang generasi setelahnya. Jadi kalau yang aslinya ini dia lampunya bulat-bulat. Nah, sekarang dia jadi agak lonjong. Dan juga untuk kaki-kaki depannya ini sudah di-upgrade menggunakan kaki-kaki Aprilia RS 125. Makanya kalau kita lihat peleknya, ini kayak pelek sepeda Brompton ya, yang karbon. Ini peleknya Aprilia, rem cakram, ini shock depannya upside down juga. Pokoknya sampai ke atas ini punyanya Aprilia. Tapi overall looks-nya jadi terlihat keren dan maco. Nah sekarang kita lihat bagian depan motor ini ya. NSR 150 SP itu depannya masih ganteng banget ya zaman dulu. Bahkan sampai sekarang aja dilihat tuh masih ganteng, lampunya double gitu. Makanya nggak heran waktu CBR 150 yang burung hantu keluar, itu sebenarnya terinspirasi dari motor ini gitu. Dia terpisah. Terus kalau yang CBR dulu tuh yang tahun 2008 2009 ya, zaman gua waktu SMA tuh kan ngetok banget tuh, banyak yang make. Nah itu depannya tuh mirip-mirip kayak gini. Dan motor ini kalau kita lihat radiatornya itu besar sekali. Tapi meskipun dia besar tetap panas. Jadi mesin motor ini kalau kita pakai macet-macetan, dia temperaturnya agak sedikit tinggi, tapi nggak sampai overheat sampai rusak sih, tapi agak tinggi aja. Meskipun dia sudah pakai radiator yang cukup besar, bahkan terlalu besar untuk motor 150 cc, maklum 2 tak. Nah, terus ke bagian depan dari motor ini kita akan melihat bahwa dia tidak ada dudukan buat plat nomor. Ya jadi emang dari zaman dulu itu nggak didesain buat naruh dudukan plat nomor di depan. Jadi buat ngakalinnya, pemiliknya itu naruh plat nomornya itu di balik windshieldnya di sini. Meskipun ya ketutupan sama stiker juga sih, nggak kelihatan kan? Nah terus ini baut-bautnya juga diganti nih, warna ungu, sama spionnya itu unik banget, kecil, ditaruh di bagian sini. Sama lampu seinnya itu adanya di sini kecil, nggak begitu kelihatan. Dan juga ini seinnya ini persis sama punyanya Honda Nova Dash. Lanjut, sekarang kita duduk di motor ini. Entah kenapa ya, motor-motor zaman dulu, terutama motor Jepang, itu pendek-pendek sekali. Jadi pas kita duduk seperti ini, kakinya tuh gampang gitu. Kaki kanan kiri bisa napak, dan napaknya tuh nggak perlu kaki kita lurus. Kayak kita masih nekuk. Ya pokoknya gampang banget lah. Mungkin orang Jepang zaman dulu kan nggak setinggi-tinggi yang orang Jepang zaman sekarang ya. Makanya motor-motor Jepang zaman dulu itu posisi duduknya tuh gampang banget buat didudukin. Ya. Dan juga motor ini posisi duduknya itu sangat sporty. Jadi bener-bener nunduk. Kalau misalkan kita pakai buat jarak jauh atau macet-macetan, itu ya lumayan pegel. Tapi nggak masalah, karena ini kan memang motor sport. Pegel dikit nggak apa kali ya. Terus kita lihat bagian speedometernya. Dia ini bisa screaming sampai 11.000 rpm. Dan suaranya seperti ini nih, kalau mau denger ya. Oh, udah on ya. Kita coba starter ya.
gas. Wih deh. Suaranya itu dia nggak segaring RX King. Waduh, asapnya kemana-mana ya. Ini indoor soalnya. Suaranya nggak segaring RX King, tapi dia lebih galak, lebih garang gitu. Enak banget kalau dengar suara pas lagi jalan, reng gitu ya. Mantep ini motor, luar biasa. Bau banget ya. Tar. Kita tunggu, kita buka jendela dulu nih, biar baunya hilang. Oke, sekarang udah nggak sengebul tadi ya. Jadi maklum 2 tak, jadi pas digas gitu dalam ruangan, bung, langsung putih-putih gitu kayak berkabut. Nah, sekarang kita lihat ke speedometernya lagi. Tadi kita ada revving cukup tinggi dan sebelah kirinya ini ada kecepatan. Kecepatan ini maksimal kalau dilihat dari speedometer sampai 220 km per jam. Tapi nggak tahu bisa sampai atau nggak. Buat teman-teman yang pernah punya NSR, coba paling kenceng seberapa sih bawanya. Nah, kilometernya sendiri ini baru 33.000. Biasanya NSR ini memang barang rawatan, jarang dipakai harian ya. Terus di sebelah kanan sini ada temperatur sama ada indikator buat tangki bensin. Nah, di bawahnya ada indikator buat high beam, terus ada untuk lampu sein dan netral. Nah, uniknya karena ini motor zaman dulu ya. Jadi kalau kita mau ngeriset trip yang di bawah itu pakai model puter-puteran di sebelah kiri sini. Nah, terus juga ini kebetulan kaki depannya sudah diganti sama punya Aprilia, maka di sini ada tulisannya Aprilia. Di sebelah kiri sini, ini koplingnya dia tidak begitu enteng. Ada buat pas beamnya di atas sini, high beam, low beam, lampu di sini ya, belum auto light on seperti halnya motor zaman dulu. Dan di sini ada lampu sein dan ini ada klaksonnya. Nah, suaranya seperti itu. Sebelah kanan. Nah, ini kebetulan buat remnya juga udah diganti sama punyanya Aprilia. Jadi rem aslinya tidak seperti ini. Ini jaraknya pendek banget ya. Terus di sini ini ada switch buat kill engine. Jadi dia tuh kayak terpisah gitu ya, pas dipencet sini dia akan ikutan yang bagian atasnya. Oke. Tidak terasa mata ini agak pedih ya gara-gara asap tadi ya. Oke, lanjut. Ini fuel tanknya dia dari besi asli, nggak pakai cover-coveran. Dan di sini ada beberapa stiker, ini masih originalnya ya. Di sini pertama tulisan full octane sampai 95. Zaman dulu mungkin isinya premix 95, kalau super TT itu 97 kalau nggak salah ya. Nah, terus di sini ada bahasa Thailand. Yang atas nih gue tahu nih. Ini artinya tidak boleh digosok pakai bensin. Nih ya, ada gambar ituan bensin dicoret. Terus di bawahnya ini ada bahasa Thailand lagi. Sepertinya nih yang bawah nih, tulisannya remember, preserve nature. Preserve nature. Apa yang mau di-preserve? Orang motor 2 tak asap yang ngebul ya kan? Always wear a helmet, harus pakai helm. Ride safely, berkendara dengan hati-hati. Read owner's manual carefully before riding. Sama ada stiker. Ini anniversary NSR KV3 30 tahun. Terus di sini ada tangki bensinnya. Dan tangki bensinnya ini untuk motor zaman dulu tuh keren. Modelnya desain tuh yang rata gitu ya. Nah, terus teman-teman buat yang nanya di mana sih buat naruh air radiatornya? Dia tuh ada di bagian sini. Sama motor zaman dulu yang belum injeksi, yang masih pakai karbu, itu kan ada cuk namanya ya. Nah, biasa kan cuknya ditaruh di sini ya. Kalau motor-motor biasa. Motor ini cuknya ada di bagian bawah sini. Jadi lokasinya tuh berbeda, dia malah ditaruh di fairingnya. Oh ya, tadi ada yang ketinggalan nih. Tangki bahan bakar motor ini itu kapasitasnya sekitar 14 liter. Jadi bisa dipakai buat ngisi eceran ya. Beli pom bensin, habis itu ditaruh botol, pakai motor ini bisa. Masa pakai Thunder mulu ya kan? Pakai yang lebih keren dong. Terus ke samping dia pakai namanya twin tube frame. Jadi sasisnya ini kalau Yamaha bilangnya Delta Box ya. Nah, terus yang lucu dari motor ini ya, ini kalau misalkan fairingnya dilepas, itu bentuk mesin kirinya itu masih kelihatan ciri motor Honda-nya banget. Kayak bentuknya Astrea gitu, tapi bentuknya tutup dan warnanya hitam. Fairingnya keren banget. Zaman dulu ya ada stiker NSR di sini. Wih, kayaknya tuh kayak wow gitu pas lihat lagi di jalan ya. Kemudian di sini ada keran buat bensinnya, termasuk ada buat pilihan buat reserve-nya. Jadi kalau habis dia masih ada cadangannya. Meskipun dia udah ada indikator bensin ya, tetap dikasih reserve ya. Terus ini swing armnya udah diganti pakai Pro Arm-nya punya NSR 150 SP. Jadi arm belakangnya ini itu cuma ada di sebelah kiri doang, kanannya kosong. Kurang lebih sama seperti BMW GS yang pernah kita bikin videonya, di link di bawah ya. Masukin loh, awas jangan nggak dimasukin nih admin.
Kemudian bagian footstepnya ini udah diganti desainnya sama yang model underbone. Jadi dia agak sedikit ke belakang, agak sedikit naik, makanya pas lagi riding itu kakinya kayak lebih nekuk gitu ya dibanding yang aslinya. Aslinya itu agak ke bawah sedikit sama ke depan. Nah, transmisinya sendiri untuk motor zaman dulu dia sudah pakai 6 percepatan. Gokil ya, zaman dulu 6 percepatan. Zaman sekarang aja motor kopling nggak semuanya pakai 6 percepatan loh. Dan juga shock breakernya dia sudah pakai monoshock di bagian sini. Nah, terus pertanyaannya, gimana cara ngisi oli sampingnya? Nah, begini caranya. Jadi untuk mengisi oli sampingnya itu memang benar-benar agak merepotkan. Jadi kita mesti buka bagian belakangnya. Oke. Nah, udah dibuka, adanya tempat buat naruh toolkit. Di mana dong tempat buat naruh oli sampingnya? Kita mesti buka depannya lagi, di sini ada tuas ya, kita tarik. Nah, setelah kita buka dua-duanya, baru kita akan menemukan ini. Agak repot memang. Dan kalian harus pastikan kalau kalian punya motor 2 tak, oli samping jangan sampai habis. Karena bisa dibilang tuh oli samping tuh kayak darahnya buat mesin motor 2 tak. Kalau misalkan sampai kehabisan, itu bisa rusak. Ya, untungnya motor ini tuh meskipun dia naruh oli sampingnya susah, dia tuh di sini ada indikator oil. Jadi kalau misalkan oli sampingnya udah mau habis, dia akan nyala warna merah di sini ya. Itu mungkin bisa buat sekitar 20-30 km lagi. Sebaiknya harus langsung cari orang yang jual oli samping. Oke. Kemudian bagian belakang ya, ini kebetulan masih standar ya. Jadi lampunya memang bulat 2 seperti ini. Ini lampunya sih keren banget sih. Kenapa sekarang Honda nggak bikin CBR dengan lampu bulat 2 seperti ini? Karena menurut gua keren ya. Kayak ngelihat apa ya? Kayak ngelihat lampunya Nissan GT-R mungkin. Tapi di motor. Kemudian spakbornya ini cuma sampai segini aja. Nggak begitu panjang ke bawah. Jadi kalau misalkan kita lagi becek-becek ini bisa naik ke atas nih kayaknya nih. Terus knalpotnya udah diganti. Ini knalpotnya beda dengan aslinya, dan juga peleknya ini karena udah diganti sama yang punya SP, ini bentuknya sih lucu banget ya. Jadi dia tuh kayak agak keluar, tapi habis itu dia masuk ke dalam. Terus dia di posisinya nih lucu ya. Jadi dia itu biasanya kan ada arm dulu, baru rantai, baru ban, sebelah kanannya ada rem cakramnya atau rem tromolnya. Rem tromol bisa di dalam sih. Nah, ini kebalik. Ini rantainya di luar, baru armnya, habis itu baru cakramnya, habis itu baru peleknya, baru hubnya. Dan karena dia punya rem cakram yang ada di sebelah kiri, jadi selang rem belakangnya tuh panjang, sama dia naruh tangki itu bisa di dalam bodi. Biasa kan agak keluar di sini ya, ini enggak, bener-bener dibikin rapi ke dalam. Ribet sih, tapi ini sebenarnya ribet bukan karena emang dasar ribet, tapi memang karena sudah dimodifikasi sama yang punya NSR 150 SP. Nah, kalau 150 SP memang seribet ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana rasa berkendara dari motor ini? Wah, ini meskipun dia cuma 150 cc, karena dia 2 tak dan ada namanya RC valve, jadi ada katup tambahan yang bisa kebuka pas dia di atas 6000 rpm. Jadi kalau RC valve udah kebuka, motor itu sekencang itu. Kencang banget meskipun dia cuma 150 cc. Jadi kalau kita bandingkan dengan motor 250 cc mungkin yang 2 silinder gitu ya, tetap ini lebih kencang dan rasanya itu lebih gimana ya, lebih lebih menakutkan karena suaranya pun juga benar-benar bikin apa ya, bikin kita tuh rasanya lebih kencang dari seharusnya. Ownernya sendiri bilang katanya dia paling kencang tuh 170 km/jam di motor ini, dan juga dia punya konsumsi bahan bakar yang sangat boros. Apalagi Honda kan pada zaman dulu tuh dikenal dengan keiritannya, tapi untuk motor ini itu kebalik. Ini adalah motor Honda yang sangat amat boros. Dan yang menarik dari motor ini, dia punya getaran mesin yang cukup halus untuk ukuran 2 tak. Jadi kita pakai buat RPM tinggi, kita pakai ngebut, ini getarannya sangat-sangat bagus. Tadi kan kita nyobain gas ya, itu pas ngegas itu getarannya tuh ini loh, minim banget loh untuk sebuah motor 2 tak. Iya, itu aja mungkin video kita kali ini buat teman-teman yang pernah punya atau pernah pakai NSR 150, entah itu yang R, RR, Astra, atau SP, bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita ketemu lagi di vlog lainnya. Bye!